Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan, Damai Sejahtera dan Sukacita oleh Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita lanjutkan pembelajaran kita Bapak Ibu. Setelah Musa menulis 10 hukum itu, dan kita tahu kemarin bersama-sama Bapak Ibu bagaimana hukum jangan membunuh ditulis oleh seorang pembunuh, itu sesuatu yang begitu menyakitkan pasti di hati Musa. Sekarang kemudian orang Israel melanjutkan perjalanan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampailah mereka di Masa dan di Meriba. Ini salah satu peristiwa yang sangat terkenal juga dari kitab Keluaran. Itu sebabnya dalam selayang pandang kitab Kejadian kita akan melihat bagian ini. Waktu di Masa dan Meriba, orang Israel merasakan haus Bapak Ibu. Lalu kemudian mereka tidak menemukan air. Waktu mereka menemukan air yang mereka temukan adalah air yang pahit. Sehingga kemudian mereka menggerutu, bersungut-sungut kepada Musa. Lalu Musa berteriak kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Musa berkata begitu. Lalu kemudian Musa datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Lalu di Masa dan Meriba itu, air pahit itu kemudian dilempar dengan sebatang kayu. Air itu menjadi manis. Jadi di Masa dan Meriba dari air pahit berubah menjadi air yang manis. Sesuatu yang luar biasa terjadi, adikodrati yang Tuhan kerjakan dalam peristiwa ini. Untuk memberitahu orang Israel bahwa Allah yang memimpin mereka keluar adalah Allah yang sanggup memelihara dan menjaga mereka senantiasa. Bapak Ibu, waktu diubah Tuhan air pahit menjadi air manis Bapak Ibu. Kita diingatkan di perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus dalam perkawinan di Kana Bapak Ibu, air biasa untuk mencuci kaki seketika diubah oleh Tuhan Yesus menjadi anggur yang terbaik. Kita tahu bersama-sama, untuk anggur menjadi anggur yang terbaik dibutuhkan proses fermentasi sampai 30-an tahun lebih. Tetapi Tuhan Yesus hari itu dengan seketika, air biasa berubah menjadi anggur yang terbaik. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, kadang-kadang di hidup kita ada peristiwa-peristiwa pahit, ada pengalaman-pengalaman pahit, ada insiden-insiden tertentu yang dalam perjalanan hidup kita alami bersama Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dan rasa pahit itu menimbulkan rasa luka barangkali, menimbulkan rasa trauma bagi hidup kita. Tetapi perhatikanlah, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Bahkan semua peristiwa-peristiwa pahit dalam hidup kita bisa menjadi sebuah cerita indah bagi anak cucu kita. Perhatikanlah Bapak Ibu, semua pengalaman-pengalaman yang mengerikan, pengalaman menakutkan, pengalaman menyeramkan, setelah kita melewati semua peristiwa buruk itu, waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita diubahkan Bapak Ibu, lalu kemudian kita menjadi tahu, apa sebab kita mengalami semua itu? Dan kita tahu bahkan pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu pun ada Tuhan di sana yang menyertai hidup kita, menjaga hidup kita. Jadi pengalaman buruk yang pahit pun di dalam Tuhan bisa menjadi cerita indah sehingga kemudian bisa menguatkan orang lain, menguatkan anak-anak keturunan kita. Bukankah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang tua suka bercerita kepada kita dulu waktu kakek muda. Selalu yang diceritakan adalah masa-masa sulit, masa-masa pahit, masa-masa penderitaan, masa-masa kesusahan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di masa-masa yang sulit itulah kita bertemu dengan nilai-nilai keabadian. Nilai-nilai yang paling cemerlang, mutiara-mutiara yang terbaik, lahir dari rahim penderitaan, kesulitan, pergumulan. Pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya. Mari kita renungkan bagian ini. Di Masa dan Meriba memang airnya pahit, tapi kemudian Tuhan ubah menjadi manis dalam hidup kita. Mungkin kita bertemu dengan hal-hal pahit, tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah itu menjadi cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang indah, yang bisa menguatkan banyak orang bagi kemuliaan Allah. Karena itu mulai hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya bertemu dengan situasi yang buruk, situasi yang tidak enak, ayo kita belajar menahan diri untuk bersungut-sungut, belajar mengekang lidah kita untuk tidak mengutuki. Karena peristiwa yang paling buruk sekalipun, di dalam Allah bisa diubah menjadi cerita yang indah bagi kemuliaan Allah. Semua kesaksian-kesaksian yang spektakuler adalah kesaksian-kesaksian yang menyeramkan, menakutkan, dan mustahil untuk kita bisa melewati. Tapi oleh anugerah Allah, kita bisa mengatasinya. Renungkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu sambil Bapak Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.